Halo semua, kami dari kelompok 3 Paralel 2 mata kuliah Daerah Penangkapan Ikan akan membahas tentang pendugaan daerah potensial penangkapan ikan tongkol komo atau Eothinus affinis di WPP 573 dengan maksimum entropi model. Tercantum pada slide tersebut ada anggota kelompok kami, yaitu ada Putri Andini, Azhar, saya sendiri yaitu Jonathan, dan Giovanni Sitanggang. Masuk pada pendahuluan, kita memulai dari latar belakang dari WPPN 573 yang meliputi Samudra Hindia Selatan Jawa, Nusa Tenggara Selatan, Laut Sawu, dan Laut Timur bagian barat merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya ikannya. Apa aja sih sumber daya ikan di WPP tersebut? Nah, di WPP tersebut ada ikan tongkol komo yang merupakan salah satu komoditas penting yang melimpah di WPP NRI 573. Nah, namun hasil tangkapan ikan tongkol komo ini masih tergolong rendah untuk pemanfaatannya karena disebabkan kurangnya informasi akurat tentang distribusi dan habitat ikan tongkol komo, lalu ada penerapan alat tangkap yang kurang begitu selektif, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang belum optimal di wilayah tersebut. Rumusan masalah yang kita ambil yaitu kurangnya pengetahuan nelayan terhadap daerah potensial penangkapan ikan tongkol komo di WPPN RI 573. Dengan metode penangkapan yang dilakukan oleh nelayan ini masih tergolong metode dengan menggunakan cara yang lama atau cara yang menduga-duga tanpa suatu parameter yang pasti. Kemudian yang kedua ada aplikasi model prediksi untuk memprediksi daerah penangkapan ikan tongkol komo. Nah, memerlukan beberapa parameter, di antaranya klorofil A, suhu permukaan laut, salinitas, arus perairan, dan data sebaran posisi kapal penangkapan ikan, yang dimana menjadi parameter yang efektif untuk menduga daerah potensial penangkapan ikan. Kemudian kita masuk pada tujuan. Nah, di tujuan ini yang pertama adalah memetakan parameter oceanografi yang meliputi data klorofil A, suhu permukaan laut, salinitas, dan arus perairan. Kemudian yang kedua yaitu menduga daerah penangkapan ikan tongkol menggunakan aplikasi Maxen serta persebarannya. Nah, apa sih yang bisa kita ambil manfaatnya dari PBL ini? Yaitu antara lain memberikan informasi mengenai daerah potensial penangkapan ikan tongkol komo. Lalu ada membantu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya di WPP NRI 573. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2 mengenai metode penelitian yang meliputi alat, waktu, dan tempat dilaksanakannya penelitian, prosedur kerja, serta analisis data yang digunakan. Untuk waktu dan tempat, penelitian ini difokuskan pada wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 573 yang berlokasi di perairan Samudra Hindia dengan memanfaatkan data citra satelit pada periode bulan Januari sampai Desember tahun 2023. Alat yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini meliputi perangkat keras berupa laptop atau komputer, dan aplikasi perangkat lunak yang meliputi aplikasi SIDAS, Microsoft Excel, ArcGIS, dan maksimum entropi. Untuk prosedur kerja, dalam melaksanakan penelitian ini dimulai dari pengumpulan data citra satelit yang meliputi data suhu permukaan laut, klorofil A, data salinitas arus, dan data rute kapal. Kemudian melakukan sistem cropping data yang sesuai dengan lokasi, di mana kelompok kami fokuskan melakukan cropping data di wilayah WPP 573. Setelah mendapatkan data citra satelit, kami melakukan ekstraksi nilai melalui aplikasi SIDAS, yang selanjutnya akan disorting kembali melalui aplikasi Microsoft Excel. Kemudian melakukan interpolasi data lewat aplikasi ArcMap, melakukan pembuatan ASCII, yang kemudian hasil rasternya akan dibutuhkan dalam mengolah data di aplikasi Maxen. Nantinya data hasil pengolahan Maxen ini merupakan data prediksi daerah potensial penangkapan ikan. Selanjutnya, untuk analisis data, kelompok kami menggunakan dua tipe analisis. Yang pertama adalah analisis aplikasi maksimum entropi untuk pemetaan daerah potensial ikan tongkol komo di wilayah WPP 573. Nah, analisis Maxen ini digunakan untuk menjawab tujuan 2 terkait pendugaan daerah potensial penangkapan ikan tongkol komo. Pemodelan Maxen menjelaskan mengenai peluang kepekatan yang direpresentasikan oleh rumus berikut yang ditujukan untuk menjelaskan sebaran probability of presence atau peluang kehadiran di atas variabel lingkungan.
Selanjutnya ada analisis spasial overlay untuk parameter oceanografi. Nah, analisis spasial overlay ini memanfaatkan peranan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak dalam menganalisis input data seperti klorofil A, suhu permukaan laut, arus, dan salinitas yang ditujukan untuk mengidentifikasi daerah potensial penangkapan melalui ada atau tidaknya ikan di dalam suatu perairan tersebut. Bahas tentang hasil pembahasan, ada dua topik, distribusi konsentrasi klorofil A, SPL, salinitas, dan pendugaan arus, serta hasil overlay parameter oceanografi dengan sebaran kapal di WPP 573. Pembahasan kedua, model sebaran habitat ikan tongkol komo menggunakan maksimum entropi model Max-N. Di sini ada distribusi konsentrasi klorofil A pada 4 musim yang diketahui: musim barat, musim peralihan 1, musim peralihan 2, dan musim timur. Yang di mana pusat kelimpahannya itu berada di musim barat, sehingga nilai klorofil A wilayah pesisir itu lebih tinggi dibandingkan wilayah laut lepas. Kemudian yang kedua ialah distribusi konsentrasi dari SPL, di mana SPL ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu angin, intensitas hujan, dan juga penyinaran matahari. Dan SPL yang tinggi itu pada suhu maksimal fitoplankton berfotosintesis yaitu 30 derajat Celcius. Lalu ialah distribusi konsentrasi pada salinitas yang di mana pada Mei 2023 berkisar antara 31,8 sampai 34,8, dan pada Mei itu penangkapannya periode musim peralihan 1 33,6 sampai 33,66. Nah, distribusi konsentrasi dari arus sendiri itu untuk mengidentifikasi upwelling, di mana hasil pola arus geostropik periode Juni sampai Agustus itu paling berpotensi. Nah, selanjutnya model sebaran habitat ikan tongkol komo atau Eutinus affinis menggunakan model maksimum entropi atau Max-N. Nah, pada parameter ini kita menggunakan parameter klorofil A. Nah, didapatkan bahwa nilai klorofil A pada WPP ini di kisaran 0 sampai 1 mg per meter kubik dengan rata-rata sebarannya pada 0,07 sampai 0,54 mg per meter kubik. Nah, konsentrasi klorofil A ini pada akhirnya akan mempengaruhi keberadaan ikan tongkol karena fitoplankton yang terdeteksi akan dimakan oleh ikan kecil dan selanjutnya akan dimakan dengan ikan besar lalu pada akhirnya pada sampai ikan tongkol komo sendiri. Nah, bisa dilihat pada tabel sebaran analisisnya bahwa paling cocok menangkap ikan tongkol komo ini pada bulan Januari, Maret, dan pada bulan Juli sampai September, yaitu pada musim barat dan musim timur. Selanjutnya, untuk suhu permukaan laut, kita bisa lihat bahwa di WPP 573 ini, suhu terendahnya berada pada 21 derajat Celcius. Nah, untuk suhu tertingginya sendiri berada pada 34 derajat Celcius. Nah, ikan tongkol komo itu sendiri hidup pada suhu 25-30 derajat Celcius, di mana di WPP 573 ini sudah cocok dengan kebutuhan ikan tongkol komo. Nah, untuk parameternya sama seperti sebelumnya, paling cocok kita menangkap pada musim barat yaitu Januari sampai Maret dan Juli sampai September. Itu untuk musim timur. Oke. Eh, untuk parameter salinitas, ikan tongkol komo umumnya hidup pada 29 sampai 35 PSU. Sedangkan untuk di WPP 573 ini sendiri berada pada kisaran 30 sampai 35 PSU, di mana ini sangat cocok dengan kebutuhan ikan tongkol komo ini sendiri. Sama seperti sebelumnya juga paling cocok untuk melakukan penangkapan pada bulan Juli sampai September. Karena ketiga parameter tersebut uh, cocok dan pas untuk kebiasaan ikan tongkol komo sendiri. Dan pada bulan Januari sampai Maret. Selanjutnya, uji jackknife terdiri dari beberapa diagram batang berbagai warna yang mewakili beberapa parameter tertentu. Ada diagram berwarna hijau yang menunjukkan kontribusi variabel ketika tidak digunakan dan tidak berpengaruh. Selanjutnya ada uji jackknife yang terdiri dari beberapa diagram batang berbagai warna yang mewakili parameter tertentu. Nah, diagram berwarna hijau ini menunjukkan kontribusi
Selanjutnya ada uji jackknife yang hasilnya terdiri dari beberapa diagram batang berbagai warna yang mewakili beberapa parameter tertentu. Untuk diagram berwarna hijau ini menunjukkan kontribusi variabel ketika tidak digunakan dan akan berpengaruh terhadap hasil kurva AUC. Diagram berwarna biru menunjukkan kontribusi variabel bulanan terhadap nilai AUC, dan yang terakhir ada diagram merah yang menunjukkan nilai evaluasi model AUC berkaitan dengan kontribusi keseluruhan variabel terhadap peluang kehadiran ikan tongkol komo. Nah, uji check drive ini digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel lingkungan serta pengaruh yang terjadi jika variabel tersebut dihilangkan. Kemudian ada kurva AUC yang menginterpretasikan evaluasi model yang terdiri dari sumbu X dan Y. Sumbu X mewakili nilai sensitivitas dan sumbu Y mewakili nilai spesifitas. Nah, hasil evaluasi model MaxN pada gambar terlampir merepresentasikan bahwa model data uji memiliki tingkat akurasi yang baik dengan nilai sebesar 0,930. Bang. Selanjutnya ada uji jackknife yang hasilnya di Selanjutnya ada uji jackknife yang hasilnya direpresentasikan oleh beberapa diagram batang berbagai warna yang tiap warnanya mewakili parameter tertentu. Diagram berwarna hijau ini menunjukkan kontribusi variabel ketika tidak digunakan dan akan berpengaruh terhadap hasil kurva AUC. Diagram berwarna biru menunjukkan kontribusi variabel bulanan terhadap nilai AUC, dan diagram berwarna merah menunjukkan nilai evaluasi model AUC yang berkaitan dengan kontribusi keseluruhan variabel terhadap peluang kehadiran ikan tongkol komo di WPP 573. Nah, uji jackknife ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel lingkungan serta pengaruhnya apa yang terjadi jika variabel tersebut dihilangkan. Kemudian ada kurva AUC yang menginterpretasikan evaluasi model yang terdiri dari sumbu X dan Y. Nah, sumbu X ini mewakili nilai sensitivitas dan sumbu Y ini mewakili nilai spesifitas. Nah, hasil evaluasi model MaxN pada gambar terlampir ini merepresentasikan bahwa model data uji memiliki tingkat akurasi yang baik dengan nilai sebesar 0,934. Nah, kurva AUC ini akan menjadi indikator penentu untuk melihat performa model. Jika nilai lebih dari 0,9 ini menunjukkan tingkat akurasi yang sangat baik untuk mengidentifikasi kehadiran dan ketidakhadiran ikan tongkol komo. Peta kesesuaian habitat ikan tongkol dipengaruhi oleh hampir mirip setiap bulannya pada musim barat, musim peralihan 1/2, dan musim timur, yang dimana rata-rata nilai HSI-nya 0,69 sampai 0. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kami jadikan acuan sebagai sumber literatur dalam menunjang proyek laporan kami. Dan telah usai pula pemaparan yang kami sampaikan. Sekiranya pada video micro teaching ini dapat bermanfaat bagi siapapun, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan akhir kata, saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.